Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah alladzi qad addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita hari ini, sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam khutbah Jumat hari ini kita akan mengenal dua nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika baru beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah dalam peristiwa hijrah beliau, orang-orang dari suku Ansor, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah. Nabi menerima hadiah, tapi Nabi tidak menerima sedekah. Pada waktu itu seorang ibu namanya Al-Ghumaisah datang membawa atau mengajak putranya yang masih kecil, kira-kira berumur 10 tahun. Tentunya sebelumnya ibu ini sudah mendidik putranya yang bernama Anas bin Malik dengan pendidikan Islam, diajarkan la ilaha illallah, dikenalkan Muhammad Rasulullah. Pada waktu itu sang ibu ini membawa putranya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, semua yang datang kepadamu, baik laki-laki maupun perempuan, mereka memberikan hadiah kepadamu ya Rasulullah. Saya tidak memiliki apa-apa kecuali memiliki anak yang masih kecil ini, Anas bin Malik. Sudilah kiranya engkau menerimanya menjadi pembantumu ya Rasulullah." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerimanya, mencintainya, memberikan pelajaran sehingga Anas banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Anas dengan panggilan sayang, ya Unes. Kadang Nabi juga memanggil wahai anakku. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah rizki kepada Anas harta, berikan rizki keturunan, dan berkailah kehidupannya. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas menjadi salah satu dari kaum Ansor yang banyak memiliki kebun kurma, memiliki harta. Kemudian Anas radhiyallahu anhu dikaruniai anak dan keturunan sehingga beliau bisa melihat anak keturunannya hampir 100, bahkan riwayat yang lain mengatakan 120 anak dan cucu serta cicitnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan umurnya. Allah memberikan umur yang panjang kepada Anas 1 abad, bahkan lebih dari 1 abad, 103 tahun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Anas radhiyallahu anhu. Beliau menjadi pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Banyak kenangan-kenangan indah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sepeninggal Nabi, kenangan demi kenangan bila Anas bercerita tentang kehidupannya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah peristiwa tersebut terjadi baru tadi pagi. Lebih dari 80 tahun beliau mengingat kebaikan-kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menghormati Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena mereka tahu dan mereka mengerti bahwa Anas dulunya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada perdebatan-perdebatan masalah din, masalah agama, mereka teringat seorang Anas. Mereka datang kepada Anas radhiyallahu anhu mempertanyakan persoalan yang mereka perdebatkan. Suatu hari kaum muslimin pada waktu itu berdebat tentang haud, tentang telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdebat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga atau tidak nanti di akhirat. Ada yang mengatakan ada telaga Nabi. Ada yang mengatakan Nabi tidak memiliki hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Anas radhiyallahu anhu, wahai Anas, engkau lama bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini kami sedang berdebat apakah haudnya Nabi, haudnya Nabi itu ada atau tidak. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Anas radhiyallahu anhu tidak menjawab ada atau tidak, tetapi beliau mengatakan, aku tidak menyangka akan hidup menemui orang-orang yang berdebat tentang telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita tua sebelumku, rupanya sepertinya yang bertanya ini, yang berdebat ini kaum wanita. Kata Anas, wanita-wanita tua sebelumku, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat mereka, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hari ini kita tidak berdebat haudnya Nabi itu atau tidak. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memilikinya, dan kita umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk meminum haud tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Anas memiliki umur 1 abad 3 tahun.
Sehingga ada pelajaran penting di akhir kehidupan Anas radhiyallahu anhu. Anas sudah mulai sakit-sakitan para jamaah sekalian. Ada 2 poin paling tidak. Beliau pertama, supaya nanti beliau dikubur bersama tongkat kecil milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tongkat kecil, yang tongkat kecil ini adalah milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disimpan oleh Anas. Maka beliau berwasiat kepada keluarganya, kalau saya mati, kalau saya meninggal dunia, tongkat kecil itu kuburkan bersama jasadku. Yang kedua, talkinkan aku dengan la ilaha illallah. Pelajaran penting para jamaah sekalian, dalam doa-doa Anas radhiyallahu anhu sering kepada Allah agar nanti diberi kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti atau di surga nanti. Anas sering berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kalau aku sudah bertemu dengan Nabi, maka aku akan katakan, ya Rasulullah, aku Anas, aku pembantumu yang kecil dulu ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam bayangan khatib Rasulullah pasti ingat. Dan untuk meyakinkan Nabi, Anas membawa tongkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah ingin memperkuat bahwa ini loh tongkatmu ya Rasulullah, berarti aku adalah benar-benar Anas, pembantumu dulu yang masih kecil. Lalu pelajaran buat kita apa para jamaah sekalian? Mungkinkah kita akan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau seandainya bertemu, apa bukti yang akan kita berikan kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku adalah si fulan, umatmu ya Rasulullah. Di akhir zaman aku tetap berpegang teguh dengan sunnahmu ya Rasulullah. Paling tidak demikian para jamaah sekalian. Karena kita tidak mungkin membuktikan bahwa kita umat Rasulullah dengan membawa benda-benda yang dengan la ilaha illallah. Kita bisa bayangkan para jamaah sekalian, seorang Anas radhiyallahu anhu 10 tahun penuh bergaul, berteman, mendapatkan pendidikan, arahan, binaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun tetap berwasiat untuk supaya di akhir hidupnya ditalkin dengan la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan kita para jamaah sekalian? Mampukah kita ini mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat besar tersebut kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha kama qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang ulama Ali bin Ahmad Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul, beliau mengutip pendapat Al-Kalabi atau Al-Kalbi berkaitan dengan sebab turunnya surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Al-Imam Al-Kalbi, nazalat fi Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak asbabun nuzul ayat ini adalah pendapat Al-Imam Al-Kalabi atau Al-Kalbi. Ayat ini pada jamaah sekalian turun berkaitan dengan seorang sahabat Nabi bernama Thauban. Beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa kana syadidal hubbi lahu. Beliau ini amat sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang tidak sabaran, harus bertemu dengan Nabi setiap saat. Kalau nggak ketemu Nabi itu hilang kesabarannya. Suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merindukan, sebut saja Nabi safar, Nabi jihad, lama tidak bertemu. Ketika Nabi tiba di Madinah, beliau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya pucat, badannya kurus, terlihat wajahnya kesedihan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Thauban, ma ghayyara launak?" Apa yang menjadikan wajahmu pucat seperti ini, wahai Thauban? Kata Thauban, "Ya Rasulullah, ma bi min dzurrin wala waja'." Ya Rasulullah, aku tidak ditimpa kemadharatan maupun sakit, tetapi hal ini disebabkan karena aku lama tidak melihatmu sehingga aku sangat merindukanmu ya Rasulullah. Tetapi kalau aku sudah ketemu dirimu ya Rasulullah, maka hilanglah semua kesedihan, hilanglah pucat wajah, berubah menjadi berbinar-binar. Summa, kemudian dzakartul akhirah, aku teringat kehidupan akhirat. Wa akhafu alla araka hunak, aku takut sekali ya Rasulullah kalau di akhirat nanti aku tidak bisa melihatmu lagi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dunia saja beberapa hari tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajahnya pucat karena menanggung kerinduan, menahan kerinduan. Beberapa hari saja tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badannya jadi kurus kering. Ini di dunia. Maka yang dikhawatirkan oleh Thauban adalah bagaimana nanti di akhirat ya Rasulullah. Aku takut nanti di akhirat tidak bisa melihatmu ya Rasulullah, karena aku tahu bahwa derajatmu nanti tinggi, engkau diangkat derajatmu dengan para nabi, sedangkan aku kalau toh masuk surga, derajatku lebih rendah daripada derajatmu ya Rasulullah. Itu pun kalau aku masuk surga. Lalu bagaimana kalau aku tidak masuk surga? Maka celakalah hidupku, aku tidak akan bahagia selama-lamanya, dan aku pasti tidak akan bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihan melihat maula beliau ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya tentunya kasihan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka nanti bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan alangkah baiknya berteman dengan mereka. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan kita? Bisakah kita seperti Anas bin Malik yang senantiasa berdoa kepada Allah, ingin nantinya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisakah kita memiliki kerinduan yang sangat sebagaimana kerinduan seorang Thauban, ingin senantiasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hari ini kita tidak bisa melihat Nabi, paling tidak merindukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Selain Al-Quran, tentunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi bacaan kita sehari-hari. Tidak ada hari bagi seorang muslim, tidak ada hari kecuali hari itu dibacakan di rumahnya ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada hari bagi seorang muslim tanpa membaca Al-Quran, para jemaah sekalian. Dan tentunya tidak ada hari bagi seorang muslim untuk tidak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran kita baca, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita baca. Siapa yang tidak membaca Al-Quran hari ini, kemungkinan besar dia tidak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kita nanti akan bersama para nabi?
berkomunikasi, berkunjung ke surganya Nabi atau tabir surga dibuka sehingga kita bisa melihat mereka bersama para syuhada, para salihin, para siddiqin. Kalau kita tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, kalau kita tidak mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dengan demikian khotib mengajak diri dan para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan hari-hari ini dan hari-hari berikutnya untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti nanti bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimissalah.